Hatiku anda cinta ini berbeda. September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Adibas Channel. Halo guys, sebelumnya taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Akhirnya setelah 30 hari kita berpuasa di bulan Ramadan, kita bisa merayakan hari kemenangan Idul Fitri atau Lebaran. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Aku minta maaf kalau misalnya udah agak lama nggak ngupload video karena ya kemarin itu masih suasana Lebaran, jadi agak hektik gitu guys. Dan baru bisa bikin video hari ini. Semoga kalian suka videonya. Sebelumnya yang belum subscribe, please subscribe dulu. Dan jangan lupa tekan atau klik lonceng di sebelahnya supaya kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Jadi aku bakal nge-review sebuah novel yang ya kalian bisa tebak karya Tere Liye lagi atau Bang Tere, yang judulnya itu gak secerah cuaca hari ini guys. Hari ini tuh cuacanya cerah banget, langitnya itu terang, terus awannya itu kelihatan. Tapi judul dari novel yang akan aku review hari ini gak secerah cuaca hari ini. Sebenarnya novel yang bakal aku review ini udah terbit dari bulan Januari 2016, which is a bit long ago, agak sedikit lama. Tapi karena novel ini salah satu novel favorit aku, rasanya kurang afdol kalau aku gak review novel yang satu ini. For your information, novel ini tuh dicetak sampai 29 kali guys. Bisa kalian bayangin gak sih, itu 29 cetakan, berarti banyak orang yang beli novel ini. Which is we have to review this book and let's know what is the beneficial of this book. Aku yakin kalian udah kepikiran nih salah satu judul dari novel Tere Liye, udah nebak-nebak ya kan? Oke, supaya kalian gak penasaran, langsung aja. Novel yang bakal kita review hari ini adalah ya, judulnya adalah Hujan. Seperti kebanyakan novel Bang Tere, yang nerbitin novel ini juga PT Gramedia Pustaka Utama. Pada tahun, udah aku kasih tahu tadi, Januari 2016. Jadi sebenarnya aku punya novelnya, cuman berhubung lagi dipinjam sama teman aku dan ini lagi social distancing, dia nggak bisa balikin ke aku. So nggak apa-apa ya kalau aku kasih gambarnya aja. Jadi dari segi ketebalannya dia juga medium, gak terlalu tebal dan gak terlalu tipis, which is good. Jadi guys, kalau biasanya nih di novel-novel atau di buku itu ada sinopsis di bagian belakang novel, ya minimal satu paragraf lah untuk menceritakan kira-kira seperti apa nih isi dari buku itu. Tapi ada yang beda nih di novel Hujan karya Tere Liye ini. Karena di bagian belakangnya itu cuman ada kayak butiran hujan gitu, kayak butiran air, terus isinya itu cuman ada 10 kata yang berbunyi tentang persahabatan, tentang cinta, tentang perpisahan, tentang melupakan, tentang hujan. So short, so clean, and also so deep. Well, ada dua tokoh di dalam novel ini, yaitu Lail dan Esok. Lail ini cewek ya guys, Esok itu cowok. Jadi Lail dan Esok ini merupakan korban dari bencana alam yang saat itu terjadi dan menewaskan atau memusnahkan sebagian besar umat manusia. Lail dan Esok berasal dari kota yang sama dan saat itu mereka berada di kereta api yang sama pula. Jadi ada kereta api bawah tanah gitu guys, mereka lagi di dalamnya dan tiba-tiba datanglah bencana gempa bumi tadi kan. Nah, si Lail dan Esok ini merupakan dua orang yang selamat dari kecelakaan kereta api bawah tanah tersebut. Dan sejak saat itu mereka berdua selalu bersama. Jadi mereka tinggalnya itu di pengungsian gitu guys, kayak apa ya, ya biasalah pengungsian untuk orang-orang yang terkena bencana alam. Nah di pengungsian ini Esok tuh kayak suka bantuin para relawan kayak gitu. Kalau si Lail ini juga kebanyakan memang di dalam tendanya, cuman dia kadang dia bantu masak juga. Pokoknya mereka ya bantu-bantu gitulah ya kan guys. Jadi dari segi karakter, Lail ini merupakan anak yang tegar. Dia tuh jarang banget nangis. Ya walaupun ketika dia mengingat masa lalu, apalagi kalau lihat TKP kejadian dia kehilangan keluarganya, itu dia bisa
nangis juga sih gitu. Cuman maksudnya untuk anak seumur masih belasan tahun saat itu dia cukup tegar. Sedangkan Esok ini merupakan sosok yang sangat bertanggung jawab dan dia merasa kayak mungkin jadi kakaknya si Lyle gitu ya. Satu lagi nih guys, si Esok ini pintar banget. Jadi suatu hari wali kota mereka itu datengin Esok dan ngangkat dia atau ngadopsi Esok jadi anaknya. Nah disitulah Lyle dan Esok pertama kali berpisah. Nah ternyata ketika mereka berpisah ada yang mengganjal nih di hati Lyle, kayak ada yang hilang gitu. Oke, singkat cerita, Esok tinggal sama pak wali kota mereka dan Lyle tinggal di panti asuhan dan bertemu dengan seorang gadis yang merupakan teman sekamarnya bernama Mariam. Mariam ini orangnya ceria banget dan ya sedikit banyaknya membantu Lyle untuk melupakan sosoknya Esok. Jadi di panti itu Lyle sama Mariam ini mengikuti berbagai macam kegiatan seperti mereka ikut aktivitas organisasi relawan gitu guys. Ya nanti mereka kayak dikirim kemana gitu tuh untuk tinggal beberapa hari dan bantuin korban-korban yang kena bencana gitu. Itu tugasnya dari organisasi relawan tadi. Ya jadi hidupnya terus begitu. Lyle udah mulai melupakan Esok. Setidaknya dia nggak selalu ingat gitu loh guys kalau lagi berkegiatan ya kan. Sampai suatu hari nih guys, di hari yang gak disangka-sangka Lyle, tiba-tiba Esok datang. Lyle dan Esok bertemu untuk pertama kalinya setelah mereka berpisah. Coba bayangin itu gimana perasaannya, kayak teman hidup yang sama-sama senasib dan sepenanggungan sebagai korban bencana alam. Terus tiba-tiba udah deket nih, malah berpisah. Terus sekarang ketemu lagi coba guys setelah bertahun-tahun berlalu. Jadi Lyle kembali memutar memori-memori lamanya. Dia teringat dengan kisah-kisah dulu dengan Esok. Well, apakah pertemuan Lyle dan Esok merupakan sebuah pertanda baik atau malah pertanda buruk? Atau apakah ini merupakan cerita yang bakal happy ending atau sad ending? Dan kalau happy ending, kenapa di masa depan Lyle ingin menghapus semua ingatannya tentang hujan? Karena setiap hujan datang ia akan memikirkan atau ingatannya itu kembali ke Esok. Pertanyaan-pertanyaan barusan bakal terjawab kalau kalian baca novel ini sendiri. Oke? Jadi novel ini tuh kalau dari segi genrenya itu dia romantis guys, tapi juga ada sedikit kayak fiksi-fiksinya gitu. Meskipun dia romantis, tapi ini tuh bukan kisah cerita yang alay. Bahkan cenderung kisah yang kayak punya hal yang mendalam gitu. Ya mau aku bilang, kalian gak bakal bosan sama sekali ketika baca novel ini. Kalian tuh gak bakal jijik atau gak bakal gimana gitu ya kan. Kalau misalnya baca romantisme Lyle atau Esok ini, gak bakal, aku jamin. Selain itu kita juga bakal disuguhin scan yang heroik, terus juga kayak banyak banyak teknologi-teknologi terbarukan di dalamnya yang mungkin bisa aja nih di suatu saat nanti di masa depan bakal ada teknologi seperti itu. Kalau kalian penasaran apa aja teknologinya, kalian bisa baca novelnya sendiri. Dan yang paling penting, novel ini tuh banyak banget moral value-nya yang bisa kita ambil. Udah ada moral value-nya, terus juga ada romantismenya, ada teknologi fiksi. Jadi ini tuh bener-bener novel yang bisa mengaduk-aduk perasaan kita guys. So, you have to read this book. Gak usah panjang lebar, aku bakal ngasih penilaian dari 1 sampai 10 terhadap novel ini. Dan kalian bisa tebak, aku bakal ngasih nilai 10. Alur ceritanya tuh asik banget, tokohnya berkarakter, ada pelajaran yang bisa diambil di dalam novel ini. Dan yang paling penting gak ngebosenin sama sekali guys, gak ngebosenin. So guys, jangan ragu lagi buat beli novelnya. Jadi novelnya ini udah sempat berganti cover kalau nggak salah. Cover yang barunya itu kayak gini. Dan aku yakin masih banyak sih dijual di toko-toko buku atau kalian bisa beli online juga. Finally, this is the end of the video. Thanks so much for watching me. Kalau kalian punya saran kira-kira buku apa lagi yang harus aku review, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah. Atau kalian bisa nge-DM aku di Instagram aku @ifadia. And perhaps if you like this video, please give your thumb,
click subscribe and also its bell so you will know when I have a new video. Last but not least, please share this video to your friends so we can be the fanatic reader together. See you in next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.